Halo, Chris di sini. Kali ini kita akan bicara tentang 7 tips agar view dari video Anda bertambah. Dan ini termasuk dari video monetize tips. Jadi ini ada hashtagnya video monetize tips. Anda bisa cari tips saya yang lain di hashtag video monetize tips. Dan hari ini saya mau share kepada Anda setelah saya mengulik banyak materi edukasi e-course juga tentang YouTube, tentang video di Google maupun di YouTube gitu ya. Yang bicara tentang bagaimana cara meningkatkan view dari video Anda, terutama untuk channel di YouTube. Saya menemukan ada 7 yang paling efektif, dan saya akan bagikan kepada Anda, termasuk mana yang efeknya paling kecil sampai yang paling besar. Semuanya hanya yang works. Kalau tidak works, saya nggak akan sharingkan kepada Anda, karena ternyata tidak semua itu efektif. Oke? Nah, jadi kita akan mulai aja 7 tips agar view dari video Anda bisa bertambah. Dan ini masuk ke dalam kategori hashtag video monetize tips. Oke. Perkenalkan, nama saya Chris Luteru. Saya membantu pebisnis untuk bisa dapat duit dari video. That's why kenapa saya disebut sebagai video monetizer. Dan hari ini saya mau share kepada Anda. Kalau Anda tahu rumusnya kan untuk Anda bisa dapat duit dari video adalah view-nya harus gede. Kliknya juga harus gede, sehingga duit yang masuk ke Anda juga besar. Jadi view kali klik sama dengan duit. Nah, sekarang konsepnya adalah kalau Anda rasio penjualan Anda nggak besar-besar amat, katakanlah cuma 1%, artinya Anda harus memperbanyak orang yang datang ke bisnis Anda, yang melihat bisnis Anda. Oleh karena itu, sekarang bagaimana caranya untuk membuat view dari video Anda besar? Ya, ada 7 tips saya akan bagikan kepada Anda. Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama, yaitu tentang pertanyaan orang-orang kapan jam terbaik atau hari terbaik untuk posting video. Saya bilang tidak ada. Bahkan legend di bidang YouTube sekalipun itu tidak menentukan kapan waktu terbaik untuk posting. Kalau Anda sudah menentukan satu kebiasaan, ya itu yang akan jadi yang terbaik untuk audiens Anda, untuk viewer Anda. Oleh karena itu tips yang pertama adalah supaya view Anda banyak, Anda harus konsisten posting. Konsisten posting, ya. Rutin dan konsisten. Nah, kalau Anda rutin dan konsisten, Anda akan mendapat yang namanya rekomendasi dari YouTube. Kalau Anda nonton video itu kan di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan dari video atau di bawah kalau Anda pakai handphone, itu ada yang namanya video-video rekomendasi dari YouTube. Kenapa kok bisa muncul rekomendasi? Karena menurut YouTube, Anda konsisten posting dan ada video yang memang bisa direkomendasikan oleh dia ke viewer Anda, ke penonton Anda. Nah, hanya saja, dia bingung juga kalau seumpama video Anda itu sedikit jumlahnya. Apa yang mau direkomendasikan, ya kan? Apalagi kalau seumpama view dari video Anda itu nggak banyak. Mereka akan merasa, si YouTube akan merasa bahwa video Anda itu kurang efektif nih buat penonton dia. Sehingga dia akan merekomendasikan video lain di luar channel Anda, di luar account Anda. Nah, itu kan sayang. Oleh karena itu, tips yang pertama adalah konsisten. Sebetulnya kalau Anda buka analitik di YouTube, ya itu ada jam tertentu yang terbaik. Tetapi ternyata dari beberapa literatur yang terbaru hari ini, dia mengatakan bahwa tidak ada jam yang paling efektif. Yang ada adalah Anda membangun habit baru untuk viewer Anda di jam tertentu atau di hari tertentu Anda posting. Misalnya Senin, Rabu, Jumat, jam 5 sore, udah selesai. Ya, selalu premiernya di jam segitu. Nah, itu akan membuat mereka siap standby. Oh, jam segini nih saya akan nonton. Sama kayak TV lah, ya kan? TV misalnya kita mau nonton Mata Najwa. Jam berapa? Jam 8 malam. Udah pasti dia fix hari Rabu. Ya, orang-orang akan nungguin itu. Lalu, yang kedua adalah fokus hanya di satu niche atau di satu topik. Kenapa kok ini penting? Karena banyak orang di luar sana itu masih gado-gado videonya. Sehingga orang yang datang dan pengen nonton dia juga bingung. Ini mau bahas tentang apa? Kenapa kok topik ini penting? Karena topik inilah yang pertama kali akan membuat orang-orang suka dengan Anda atau dengan channel Anda. Nah, dari awal tidak semua orang itu punya ketertarikan dengan diri Anda. Oleh karena itu kita nariknya, kita magnetnya adalah dengan topik terlebih dahulu. Kalau topiknya bisa sesuai mereka suka, mereka akan mulai mengabaikan siapa yang lagi bicara. Yang penting update, yang penting bisa membantu mereka, ya mereka akan nonton, menghibur misalnya, ya kan? Nah, lalu lama-lama mereka akan mulai mengenal Anda. Ketika mereka mulai mengenal Anda, Anda lah yang nanti akan menjadi niche-nya, Anda yang menjadi topiknya. Nah, ini pandangan baru nih. Nggak semua orang sadar bahwa
niche terbaik adalah diri mereka sendiri. Tapi untuk bisa mendapatkan level tersebut, dia harus mulai ditonton. Dia harus mulai mendapatkan konsistensi view dari orang-orang, mulai dapat loyal follower, ya. Nah, itu bahasanya. Oke, lalu yang ketiga adalah Anda harus berikan edukasi dan solusi yang dibutuhkan oleh penonton Anda. Nah, ini agak sedikit tricky. Bagi sebagian orang, terutama untuk mereka yang fokusnya adalah untuk bisnis, itu biasanya mereka terlalu sering untuk jualan di media apapun itu, terutama di video. Nah, ketika orang-orang fokusnya di jualan, mereka lupa bahwa penonton mereka itu ingin beli, tetapi mereka sedang mencari solusi dari kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu yang sering saya lakukan adalah saya baca komen-komen yang ada di bawah. Dan milenial suka banget baca-baca komen. Sehingga mereka punya referensi banyak. Ya. Nah, Anda hari ini, Anda juga perlu sering membaca komen. Misalnya orang bicara tentang bagaimana cara membuat video yang bagus. Pak, saya ada restoran vegan, bagaimana cara promosinya? Nah, saya selalu baca-baca seperti itu. Tujuannya apa? Menambah isi pikiran saya, sehingga next time ketika saya buat video, saya tahu apa yang harus saya bahas, dan saya bisa berikan solusi kepada audiens saya. Oke? Nah, itu yang ketiga. Anda kasih edukasi dan Anda bagikan solusi untuk mereka, ya. Edukasi, solusi. Kalau Anda berhasil membuat orang-orang tersadar tentang edukasi Anda, misalnya, katakanlah, apa sih Pak pentingnya sebetulnya makanan vegan, ya, hanya sayur-sayuran. Kenapa kok nggak makan daging? Nah, Anda jelaskan, oh ternyata ke tubuh lebih cepat pulih, lebih cepat fit, tidak gampang sakit, dan lain sebagainya. Kalau mereka tipe orang yang penting tentang kesehatan, mereka akan ikut Anda akhirnya. Nah, itu contohnya. Tapi kalau tidak ada alasan yang kuat, Anda tidak berhasil mengedukasi mereka, ya mereka akan merasa malas. Mereka tidak akan tertarik. Apalagi kalau sampai harus membeli produk Anda. Oke ya? Nah, lalu yang keempat adalah Anda harus share ke sosial media lain. Nah, ini kelihatannya sederhana. Tetapi Anda coba hitung. Setiap account yang Anda miliki hari ini, itu rata-rata temannya 500. Dan katakanlah dia hanya menyumbang 5 orang yang kemudian melihat video Anda beneran. Karena tidak semua orang tertarik dengan topik yang Anda angkat, pasti. Ya, walaupun mereka lapar, mereka lihat makanan begitu banyak, gak beli juga. Nah, sehingga video Anda ketika Anda buat, biasanya yang nonton gak ada. Biasanya, apalagi kalau itu channel baru. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda share ke sosial media yang lain. Kalau bisa nyumbang, katakanlah di Facebook Anda, di Instagram Anda punya LinkedIn, Anda punya Twitter. Masing-masing bisa nyumbang 5 view, ya kan? 5 kali 5 udah 25 orang yang nonton. Nah, sekarang ketika Anda bisa menggiring 25 orang yang nonton, YouTube yang akan bekerja. Dalam jam-jam pertama selesai diposting, Anda segera share itu ke sosial media lain, dan YouTube ketika melihat di jam-jam pertama, wah ini bagus nih ada yang nonton. 24 jam pertama itu yang krusial. Mereka mulai kirim traffic baru ke video Anda, ke orang yang belum subscribe ke Anda. Nah, ini yang akan jadi bala bantuan yang luar biasa untuk video Anda. Selain itu, kalau Anda rutin posting dan kemudian share ke sosial media yang lain, teman-teman Anda di sana juga akan mulai membangun habit untuk mulai nonton video-video Anda. Mereka mulai sadar, oh ada nih si A, dia bikin video bagus juga nih, kemarin saya nonton, dia mulai nonton, dia kasih like. Ketika kasih like, apa yang terjadi? Engagement dari like dia itu kemudian bisa dilihat oleh teman-temannya. Nah, itu nanti juga akan menggiring traffic baru ke video Anda. Lumayan lah, daripada Anda tidak share sama sekali, videonya 0. Berbulan-bulan 0, saya bilang kepada beberapa orang. Tips pertama adalah Anda harus share ke sosial media. Saya nggak cerita yang lain karena to the point aja. Dia sama sekali tidak melakukan itu, sehingga view-nya 0. Nah, itu kan sayang banget. Anda pasti juga secara emosi akan terpukul dengan itu. Udah capek-capek bikin video, nggak ada yang nonton. Ya, contohnya begitu ya. Oke, lalu yang kelima adalah Anda harus bangun interaksi dengan viewer Anda. Dan saya tulis di bawah, Anda wajib balas komen. Harus. Dan kalau Anda nggak balas, itu bahasanya teman-teman saya di Muslim, itu haram. Haram hukumnya. Kenapa? Karena YouTube itu ibaratnya yang bekerja adalah robot. Nah, robot untuk membuat video Anda naik daun, dia itu punya skor. Dia punya angka yang dia hitung. Contoh misalnya, ada orang yang nonton dihitung 1 poin. Ada yang like dihitung 2 poin. Ada yang komen dihitung 5 poin. Ayo. Anda lebih suka video Anda ditonton atau di komen? Komen kalau buat saya. Jadi ketika ada orang komen, saya sesegera mungkin langsung reply.
karena skornya 5. Nah, kalau orang-orang rajin komen di tempat Anda, itu nanti Anda akan membuat algoritma si YouTube itu mulai menangkap sinyal-sinyal dari video Anda. Karena dunia itu kan luas ya, ada jutaan bahkan miliaran video setiap menit yang diposting, setiap hari diposting banyak banget lah intinya. Nah, terus kemudian YouTube mulai melihat mana yang bisa naik down nih, mana yang bisa naik down. Nah, kalau komen di tempat Anda banyak, itu ibaratnya Anda nyalain lampu buat dia. Terang banget nih, silau. Siapa itu? Dipanggil. Oh ini, banyak yang komen, naik down, naik down. Anda dapat view lebih banyak. Nah, kalau itu Anda bisa lakukan rutin, sering seperti itu bakal bagus banget. Nah, terus kemudian, untuk bisa mendapatkan interaksi, sebaiknya Anda manfaatkan yang namanya komunitas-komunitas YouTuber. Sehingga kalau Anda punya YouTuber, sesama YouTuber, Anda saling kontak dengan mereka. Aku mau posting nih, nanti bantu view ya. Nanti teman Anda begitu juga, Anda nonton, Anda bantu komen, dan lain sebagainya. Itu nanti akan mengakali algoritma si YouTube. Sehingga dia melihat, banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang nonton. Dikasihlah booster buat Anda. Ya, itu salah satu strategi yang nggak kelihatan, ilmu ninjanya. Nah, lalu yang keenam adalah Anda harus gunakan hashtag. Hashtag ini salah satu poin yang penting, tetapi nggak banyak YouTuber yang pakai, dan nggak banyak orang-orang yang memahami cara kerja dari hashtag. Menurut saya, setelah saya riset beberapa kali tentang hashtag, ini cukup powerful. Kenapa? Pertama, Anda akan membuat orang-orang itu terkunci untuk mencari hanya tentang topik Anda. Misalnya, kita cari tentang video monetize. Anda pasti akan ketemu saya. Pasti, Kristu Uteru. Ya. Lalu Anda cari hashtag Kristu Uteru, ya pasti keluarnya juga saya. Nah, Anda bisa manfaatkan ini di judul maupun di deskripsi video. Atau ketika ada orang-orang yang tanya, Pak, kalau saya mau belajar, belajarnya di mana? Anda komen kan? Anda balas reply mereka. Cari aja di YouTube, hashtagnya ini. Lebih gampang tuh daripada kasih tahu channel Anda namanya apa, misalnya. Hashtag itu kan kadang-kadang jauh lebih mudah untuk diketik daripada nama Anda. Misalnya nama saya Kristu Uteru, kan agak susah ngetiknya. Hashtagnya video monetize, cari aja itu. Iya Pak, gampang, nanti saya cari di YouTube. Keluarnya Anda. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang akan fokus hanya melihat Anda, dan itu akan pasti mengarah ke view lebih banyak, klik lebih banyak, duit lebih banyak. Oke ya? Nah, lalu yang terakhir, ini adalah salah satu yang paling tricky, tapi tidak mudah untuk dilakukan oleh banyak orang, tetapi hanya saja gitu ya, ini paling banyak menyumbang view untuk saya hari ini. Dan kalau Anda perhatikan di Social Blade, ya, akun saya itu setelah saya terapkan beberapa strategi ini, strategi terakhir inilah yang paling penting, yang kemudian paling banyak menyumbang view ke tempat saya. Jadi selamat untuk Anda yang udah nonton video ini sampai selesai, karena inilah salah satu tips yang paling powerful. Saya akan bagikan kepada Anda. Tips terakhir ini cocok untuk Anda yang bisa bikin blog, bisa bikin website. Lalu kemudian cocok untuk Anda yang bisa ngajar, bisa kasih edukasi. Nah, yang saya lakukan ini nih. Anda bisa bikin blog video training. Ya, blog video training. Nah, kalau saya bukan blog, saya bikinnya e-course. Nah, Anda bisa lihat ada e-course ya. Anda bisa ambil di sini ada video monetize. Nah, mulainya dari ebook. Kalau Anda ambil ebook ini, Anda dapat training, Anda bisa ambil e-course saya kalau Anda mau, ya. Tapi kalau enggak, Anda bisa baca aja dulu ebooknya. Nah, di situ saya bagi-bagi tips tentang bagaimana cara monetize lewat video. Jadi, di situ ketika orang-orang tertarik, apa yang mereka lakukan? Mereka akan klik, mereka download, terus kemudian mereka klik video yang saya berikan di dalam e-course saya. Apa yang terjadi? Orang-orang pasti akan nonton terus-menerus karena mereka lagi belajar dan lagi praktek. Nah, terus kemudian saya buat juga after funnel dari rangkaian ini. Contohnya misalnya masuk ke grup di Facebook ya. Nah, di situ setiap kali ada pertanyaan di mana jawabannya sudah pernah saya buat dalam e-course, saya akan arahkan mereka untuk nonton aja di situ. Nah, nonton di mana? Nonton di link YouTube saya yang saya tempel di website. Setiap kali mereka buka, apalagi nontonnya sampai selesai, itu retensinya tinggi. Retensi itu apa? Retensi itu artinya seberapa lama orang nonton video Anda, ya, atau seberapa tinggi kemungkinan mereka kembali lagi ke video Anda untuk mereka tonton lagi. Nah, itu bisa tuh. Kalau seumpama Anda bikin e-course, kemudian Anda pasti meminta mereka untuk membuka video YouTube Anda, mereka pelajari di situ, itu akan menyumbang view ke channel Anda, dan YouTube kemudian mencari tahu, wah, ini orang view-nya banyak banget. Dia nggak tahu kalau kita ngakalin di belakang. Ngakalinnya apa? Bikin training. Ya gimana orang nggak suka, ada training, ada ilmu gratis gitu bahasanya. Nah,
Jadi dari situ hari ini Anda bisa cek di Social Blade saya, itu follower saya dari 30 hari sampai 60 hari yang lalu itu kalau saya nggak salah cuma di 600-an dan nggak bisa naik, berat. Ya lalu kemudian ketika saya melakukan 7 tips ini, saya lakukan terutama tips yang terakhir tadi, bikin microblog ya. Itu yang terjadi adalah viewernya naik, view-nya naik, subscribernya naik, watch time-nya naik, dan saya kasih tahu kepada Anda, apa yang saya berikan kepada Anda itu sesuatu yang memang works. Kalau tidak works, saya nggak mungkin kasih kepada Anda. That's why kenapa saya menyebut diri saya adalah video monetize. Saya memang dapat duit dengan membuat video atau lewat video, bukan nungguin AdSense ya. Nah, jadi sekarang ketika Anda udah tonton 7 tips ini, kira-kira seperti apa pendapat Anda? Anda bisa tulis di komen supaya saya tahu isi pikiran Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, tips berikutnya akan muncul di hashtag video monetize tips. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Uther.